Pak Eko. Siapa? Eh, saya memang belum review semua ya tadi Iya. ya kan karena itu juga, tapi oke lah, nggak apa-apa. Mungkin secara umum Pak Eko tuh mengambil mapel apa Pak Eko? Mapelnya EBK Pak, estimasi biaya konstruksi Pak. Oke, estimasi biaya konstruksi ya. Iya Pak. Berarti KD-nya KD untuk kelas berapa? Kelas 12 Pak, perhitungan volume Pak. Oke, baik, perhitungan volume baik ya. Iya. Iya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan ya. Siapa? Nanti silakan untuk dijawab ya. Siapa? Tapi terkait dengan apa namanya, rencana RPP yang sudah dikirim ya untuk kita coba pertanyakan ya, baik dari segi pedagogik maupun dari segi substansi materi ajarnya. Siapa? Juga nanti terkait dengan bahan ajaran dan sebagainya. Siapa? Baik, oke. Mungkin yang pertama saya perlu pertanyakan adalah begini. Alasan apa dan bagaimana relevansi antara KD yang diambil di dalam RPP ini dengan model pembelajaran yang dipilih atau juga dengan pendekatan pembelajaran yang dipilih. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Pak. Di menghitung volume ini saya menggunakan discovery learning Pak. Karena apa? Karena peserta didik itu diharapkan dia mulai belajar bagaimana menggunakan rumus-rumus pada perhitungan volume, terutama dalam pemilihan satuan. Karena di setiap perhitungan volume dalam pekerjaan konstruksi ini beda-beda Pak. Ada yang meter lari, ada yang meter persegi, kemudian ada yang meter kubik. Sehingga saya memilih untuk di awal materi pembelajaran ini saya menggunakan sistem discovery learning Pak. Gitu Pak. Discovery learning ya. Ya. Nah, silakan jelaskan gimana relevansinya dengan ini. Ya itu Pak tadi. Jadi siswa itu supaya bisa menentukan atau memilih satuan mana yang digunakan untuk setiap pekerjaan. Misalnya kalau dia perhitungan untuk yang boplang, volumenya tentu pasti meter lari. Kemudian kalau untuk perhitungan lantai misalkan itu meter persegi. Kemudian juga misalnya kalau misalkan untuk volume beton bertulang itu harus menggunakan meter kubik, sehingga mereka harus menalar ke situ dulu Pak, menentukan satuannya, karena satuannya tiap itu beda-beda. Bahkan ada pekerjaan juga yang pekerjaannya sama, misalkan kusen itu bisa beda satuan tergantung dari bahan yang dipilih gitu Pak. Oke, baik. Nah, saya gini, kan itu salah satu alasannya. Iya. Ketika melihat relevansi, bagaimana Pak Eko menyandingkan ya? Kan ada KI, KD, ya. Nah, kemudian kesininya ini gimana nih? Sehingga bahwa KD itu memang relevan atau cocok atau tepat, misalnya menggunakan pendekatannya scientific kan? Iya. Oke. Kemudian modelnya adalah PBL ya. Discovery learning Pak itu. Discovery, oke. Discovery kan gitu ya. Discovery. Kemudian nanti memilih medianya dan sebagainya. Nah, itu coba kan gimana? Ya, kalau termasuk ketujuannya dan sebagainya. Kalau di ini gini Pak, kalau misalkan nanti setelah mereka paham tentang volume satuannya, kemudian dengan nanti paham analisa harga satuannya, baru nanti kita meningkat ke PBL, problem based learning, dan mungkin nanti begitu terakhir baru project based learning, karena mereka akan dikasih tugas untuk menghitung dan mereka sudah bisa membuat urutan pekerjaan dari mulai bawah sampai atas. Makanya di awal ini baru masih discovery learning karena baru di pengenalan rumus. Makanya di KD yang saya pilih di indikator pencapaiannya itu pertama paling utama adalah
mengidentifikasi satuannya dulu, memilih satuannya apa, kemudian yang ada membuat urutan pekerjaan gitu Pak. Kemudian kan gini, nah ini maksud saya begini, dari KD kemudian diturunkan menjadi IPK, betul. Dari IPK diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, betul. Kan? Iya. Kan gitu ya. Betul. Nah, sehingga dari tujuan pembelajaran itu nanti kan ada materi. Betul. Saja ya. Betul, Pak. Nah, sehingga antara tujuan pembelajaran materi ini, nah, analisis Pak Eko ini tepat, lebih tepat menggunakan pendekatannya adalah scientific. Ya, kemudian modelnya discovery. Nah, nah di situ yang ini kan, karena begini, saya bisa menyanggahnya begini. Kalau memang belum mengetahui satuan, ya, apakah dengan discovery? Kenapa tidak dengan PBL? Nah itu maksudnya. Nah itu kan di situ. Itu coba. Karena di awal ini gini Pak, di awal itu ketika perhitungan volume itu awalnya adalah mereka harus paham dulu dari definisi volume di konstruksi bangunan. Karena nanti mereka akan mengaitkan antara bangun ruang yang ada Pak. Misalnya setiap komponen dari konstruksi bangunan itu kan bentuk-bentuknya beda. Nah itu dikonsepkan dikaitkan dengan konsep bangun ruang. Jadi discovery learning-nya di situ Pak. Gitu. Nah, barangkali bisa dijelaskan begini. Kan nanti dalam model discovery ini kan terkait dengan sintaks. Iya betul Pak. Nah, itu ya. Nah, coba di mana bisa menunjukkan dari sintaks discovery ini ada kecocokan dengan tadi KD ya. Dan KD kemudian IPK ya. Iya. Dan tujuan pembelajaran. Nah, di situ coba. Iya, kalau sintaksnya kan siswa itu kalau di discovery learning itu kan menganalisis Pak, menganalisis ya kan. Menganalisis satuannya dulu gitu loh Pak. Nah, baru dari situ nanti dari setelah menganalisis satuannya baru siswa itu bisa menghitung volumenya, mengaitkannya dengan bangun ruang yang ada gitu loh Pak. Oke. Coba. Kalau begitu di dalam discovery ini ada berapa langkah sintaksnya itu? Tahap. Ada 3 sih Pak. Pertama menganalisis, kemudian memilih, dan ketiga mengidentifikasinya Pak. Memilih dan mengidentifikasi. Ya. Oke. Sekarang coba lihat kalau di PBL. Gitu. Kalau ya sebenarnya kurang lebih hampir sama sih Pak. Cuma kenapa saya milih discovery learning? Saya lebih cenderung di awal ini pemahaman konsep dasarnya dulu gitu loh Pak. Karena apa? Kalau dia belum paham konsep dasarnya dari perhitungan volume ini, maka untuk mencari di problem based learning-nya juga nanti akan sulit. Jadi mereka paham dulu dasar-dasarnya dulu itu loh gitu Pak. Oke, baik. Ya. Nah sekarang ini kan kelas 12 Pak Eko ya? Iya betul Pak. Nah kalau waktu kelas 11 itu mereka belum ada mata pelajaran itu? Sudah ada Pak, cuma di kelas 11, kalau di kami ya Pak, di SMK 52, itu kan ada, di EBK itu kan ada 20 KD, jadi dibagi, jadi KD 1 sampai dengan KD 9 itu di kelas 11, kemudian sisanya di kelas 12 gitu Pak. Oke, nah pertanyaan saya, ini saya tidak tahu ya, di KD-nya itu susunan KD-nya. Kenapa justru untuk menghitung RAB itu tidak di awal-awal itu, misalnya di kelas 11 kaitannya dengan satuan gitu loh. Karena itu coba. Mungkin gini Pak, ya ini analisa saya Pak, bisa jadi salah. Jadi di apa namanya? Yang menyusun silabus ini awal itu untuk mata pelajaran EBK itu masih tentang dokumen dulu Pak, dokumen misalkan dokumen pekerja, dokumen RK segala macam sampai dengan harga taksiran kasar, baru harga taksiran kasar gitu loh Pak itu. Oke. Ya itu ya mangga lah silakan ya. Oke. Jadi KD berapa tadi? KD saya 410 Pak, 310 410. 310 410 ya? Iya. Oke.
Kalau boleh coba sebutkan ininya apa? KD-nya itu apa? Menerapkan perhitungan volume pekerjaan konstruksi bangunan gedung, Oke, jalan dan jembatan. oke. Jalan dan jembatan. Hmm. Oke. Nah, oke ya, sekarang mungkin saya eksplorasi yang terkait dengan subject matter-nya. Iya, Pak. Oke. Uh, Berarti KD 410-nya apa, Pak Eko? Menghitung, Pak. Menghitung Hitung. volume. Oke. Ah, Volume. ah. Oke. Nah, apa yang esensial berbeda ya dalam dalam perhitungan RAB ini? Terutama tadi kan ada jalan, Mm-mm. ya, Ya, ada betul, Pak. jembatan, Mm-mm. ada bangunan gedung. Mm-mm. Itu yang paling esensial apa, coba? Misalnya. Kalau di gedung mungkin secara kasat mata mungkin siswa bisa bisa melihat langsung bentuk dikaitkan dengan bangun ruang. Tapi kalau misalkan di jalan, jalan itu lebih banyak karena volume misalkan volume subgrade segala macam, terus apa namanya limestone dan sebagainya itu langsung kubik, biasa dalam bentuknya kubikasi. Tapi kalau di apa namanya di bangunan gedung itu lebih satuan itu lebih lebih kompleks, lebih banyak. Tapi kalau misalkan di jalan dan jembatan lebih banyak, ini satuannya dalam meter kubik, Pak, karena kubikasi rata-rata ininya, Pak. Nah, ketika itu ada hal-hal yang esensial berbeda, itu maksud saya. Bagaimana strategi Pak Eko ini ketika ya, terutama untuk perhitungan tadi kan mampu menghitung, Iya. ya kan? Yang ada 410-nya kan mampu menghitung. Nah, sini bagaimana strategi Pak Eko menyampaikan kepada siswa supaya terstruktur ya bagi siswa dan sehingga akhirnya bisa membedakan, oh ini dalam perhitungan untuk bangunan gedung seperti ini, di dalam perhitungan bangunan air seperti ini, pada perhitungan jalan jembatan seperti ini. Ini gimana nih strateginya supaya? Ya, terima kasih, Pak. Strategi yang pertama, kalau untuk di bangunan gedung mungkin awalnya apa namanya kita mulai dari paling bawah, itu dari paling pondasi sampai dengan atap, tapi akan balik lagi terakhir itu adalah pekerjaan finishing. Kemudian ketika di pembangunan jalan, mungkin saya jelaskan ke anak-anak, beban yang dibutuhkan itu adalah beban yang dihitung untuk perhitungan volumenya itu berbeda dengan bangunan gedung. Kalau bangunan gedung itu kan biasanya sudah fix ya, udah dihitung. Misalkan untuk bangunan 2 lantai bebannya sekian, sekian, sekian. Tapi kalau untuk di jalan tergantung kelas jalannya, karena bisa dengan beban bergerak, kemudian bisa juga dengan apa namanya banyak perhitungan yang perlu difikirkan. Jadi harus lebih detail lagi dalam materi perhitungan strukturnya, Pak, gitu. Nah ini yang perlu saya soroti barangkali yang barusan Pak Eko ini saya evaluasikan ini. Khawatir nanti kalau seperti itu overlap dengan mata pelajaran mekanika teknik. Ya, jadi itu kan kalau RAB yang saya tahu perhitungan RAB itu tidak terkait secara langsung dengan beban. Iya. Karena itu hanya masalah volume pekerjaan ya. Betul, volume pekerjaan itu bisa satuannya adalah meter panjang, meter persegi, ya meter persegi atau meter kubik. Kan itu betul. intinya ya. Gitu ya. Jadi nah ini mohon nanti barangkali kalau memang Pak Eko seperti itu nanti sampai masuk ke ini nanti takut overlap. Siapa? Ya, jadi menurut saya itu ini sehingga nanti justru confuse ya bagi siswa. Kan gitu ya. Iya. Nah, mungkin makasih masukannya, Pak. Iya. Ya, nah yang coba dieksplorasi nggak misalnya kalau kan tadi saya yang paling esensial ya, kalau di pekerjaan jalan itu banyak menggunakan alat berat ya. Alat berat. Betul. Iya kan? Betul, Pak. Beda dengan bangunan gedung. Bangunan gedung alat beratnya tertentu kan? Tertentu. Nah, dan di sini kan penekanannya berbeda. Dampaknya apa coba dari penggunaan alat berat? Di dalam cost-nya juga tinggi. Analisisnya itu berbeda. Iya, analisisnya beda. Coba, kalau untuk misalnya alat berat itu, kita menggunakan analisisnya apa? Kan kalau yang biasanya hitungan sewa, Pak. Rata-rata OKA ya? Iya. OKA kan? Nah, itu coba gimana? Ini kontraktor soalnya, Pak Depur. Iya, Pak, kalau perhitungan alat berat biasanya kita dilihat dulu dari nilai proyeknya gitu kan.
kemudian dilihat dari efektivitas dari alat berat tersebut, Pak. Sebagai contoh misalkan ekskavator atau kita memilih mau pakai baby roller atau langsung rollernya, itu dilihat dari efektivitas kerjanya. Supaya apa? Karena alat berat itu kalaupun kita sewanya itu udah benar-benar per jam, orang OH gitu, orang per jam. Jadi katakanlah itu benar-benar detail dan efisiensi dan efektivitas dari alat kerja itu benar-benar kita ukur benar-benar, sehingga bagaimana menentukan alat berat itu dan kapan penggunaannya sehingga tepat, sehingga dari manajemen konstruksinya pas, sehingga tidak ada kelebihan biaya sewa karena ternyata menganggur karena mungkin material belum datang atau pekerjaan yang ini belum siap gitu, Pak. Jadi kalau seperti itu, ya terutama yang bangunan gitu, sipil lainnya, bukan bangunan gedung, ada hal yang esensial. Tadi dalam analisisnya kan satuannya juga sudah berbeda. Iya, betul, ya. Pak. Kan satuannya per jam. Iya, OH ini Pak biasanya. Iya kan, gitu. Itu nanti di ini Pak, maaf, di mata pelajaran di KD berikutnya Pak, yang dianalisa harga satuan biasanya di KD yang 411 kalau nggak salah. Oh gitu. Itu berarti di materi berikutnya kan? Iya, di materi berikutnya ya, Pak. Tapi nggak apa-apa karena saya di sini diminta untuk mengeksplorasi yang advance materinya. Coba lihat di yang nomor 2 itu. Iya, betul. Benar Pak, makasih Pak. Itu kan. Iya, jadi betul. kalau tidak hanya terfokus dengan itu kan. Iya, betul. Karena itu yang esensialnya. Betul. Artinya ketika kita memaparkan tentang satuan-satuan, itu perlu juga disampaikan nanti ketika di sana kan gitu ya. Iya, betul Pak, benar. Itu. Karena lanjutannya ke sana memang nanti Pak, pada saat analisisnya kan di sana. Betul. Ya. Iya, betul Pak. Berikutnya. Iya. Oke. Nah ini saya juga mungkin sedikit lagi mengeksplorasi yang terkait dengan subject matter-nya ya. Untuk kan di situ ada yang terkait dengan materi advance, kemudian yang hot, yang advance yang terkait dengan itu. Nah, pengetahuan Pak Eko atau yang Pak Eko pahami, sebetulnya maksud dari kita menghitung RAB itu untuk apa? Yang pertama paling global itu adalah supaya kita tahu kebutuhan biaya dari bangunan tersebut atau proyek tersebut, misalnya kalau proyek tersebut jalan atau jembatan. Yang kedua, kita bisa tahu kebutuhan bahan dan pekerja dalam pekerjaan tersebut. Yang ketiga, tentu saja kita bisa menentukan manpower-nya Pak, manpower-nya, sehingga misalkan untuk volume sekian kita bisa menentukan jumlah pekerja sekian, kemudian bahannya sekian gitu Pak. Sehingga ketika kita sudah tahu itu semua, kita bisa menghitung itu semua, karena ketika kita sudah tahu volumenya, sebagai contoh misalkan misalkan tukang gali pondasi dalam satu hari, itu kita bisa menghitung efektivitas kerjanya. Misalkan dalam 1 meter kubik dia hanya menggali misalkan 1 meter kubik dalam 1 meter kubik, berarti kita bisa menilai pekerja tersebut yang pekerja efektif atau tidak gitu loh Pak, karena kita sudah tahu di analisa harga satuannya dari volume tersebut. Kalau seperti itu coba dikaitkan lebih jauh. Gimana Pak? Mana kaitannya dengan pengendalian proyek? Ya, di pengendalian proyek itu gini Pak, nanti kan kita ada lihat di kurva S. Biasanya setiap minggu itu di kurva S Ambil terus mulai. Ya. Sekarang Pak Depur. Ya. Pak Depur. Ya, di bobot pekerjaan, kemudian di kurva S kelihatan dalam minggu ini pekerjanya ini efektif atau enggak. Kalau enggak kan kita bisa analisa. Perlu diganti nggak nih tukangnya karena ternyata tidak efektif. Ternyata perlu ditambah nggak pekerjanya karena memang kita harus mengejar waktu yang harus selesai gitu. Jadi tiap minggu kita analisa dari itunya Pak. Gitu ya, analisa. Cuman gitu aja ya untuk pengendaliannya itu.
Ya kalau yang biasanya kalau saya seperti itu Pak, kita analisa setiap minggu supaya apa? Kita tahu ini tukang yang kita pekerjakan ini efektif atau enggak. Kadang-kadang kita nggak 100% ada di lapangan Oke. gitu. Oke. Nah, sekarang, nah ini saya ya tadi saya tanyakan apakah sudah terjawab atau belum. Tapi Ya. begini, Nah, coba apa hubungannya RAB setelah kita hitung itu dengan kurva S? nah, kalau RAB yang setelah kita hitung itu tentu kan gitu nanti kita tahu bobot pekerjaannya Pak. Kita tahu bobot Betul. pekerjaannya. Misalnya untuk pekerjaan galian pondasi itu biayanya 1 juta, sedangkan biaya RAB keseluruhan 100 juta. Berarti kita tahu bobot pekerjaan galian pondasinya sekian gitu. Sekian Kalau itu persen. buat pekerjaan. Iya. Maksud saya kurva S-nya. Ya, di kurva S kan Kaitannya dengan kurva S-nya, bukan buat pekerjaannya. iya, Dengan kurva kan S-nya. di kurva S itu kan nanti ada di awal itu ada bobot pekerjaannya, Pak. Nah, itu misalkan di bobot pekerjaan itu kita di perencanaan awal di manajemen konstruksi kita rencanakan dalam sekian hari nih, dalam bobot sekian gitu loh, Pak. Kalau di saya sih begitu, Pak. Mungkin apa Ya, motivasi artinya kan di situ eh, kaitannya eh. kurva S itu untuk apa tadi? Kan untuk pengendalian ya. Iya, pengendalian benar. Apakah ya dia itu terjadi perlambatan? Iya. Nah, di situ kan sebetulnya bukan masalah bobotnya, memang diperolehnya Iya. kurva S dari bobot. Iya, Ya, maksud saya pasti. itu Pak mungkin bahasanya. Iya, Pak. Ya kan? Nah, Benar-benar Pak. jadi tadi kan itu kaitannya dengan pengendalian ya. Betul. Nanti Iya, kaitannya dengan nah dari situ kan nanti bisa di breakdown ya. iya betul Pak. Untuk material schedule, manpower schedule kan. Iya, Itu kan dasarnya dari situ. Jadi iya, itu sebetulnya ujung-ujungnya kan ke sana iya. pengendalian Makasih ya. Pak, benar Termasuk juga bahasa untuk itu. untuk cash flow kan. Iya betul Pak. Makanya tiap Cash flow analisa kan di per situ. minggu biasanya. Ya, itu kan untuk cash flow. Iya. Oke, mungkin yang terakhir ya Pak Depuri ya gini. Di dalam di da, apa di dalam apa mata pelajaran saya lupa disingkatnya Estimasi biaya konstruksi EBK Pak, EBK. EBK ya. Pak Depuri saya sampai lupa nama nanti. Estimasi biaya konstruksi baik. Nah, bagaimana Pak Eko di sini? Saya keseluruhan mata pelajaran itu ya seluruh KD itu ya, tidak hanya terbatas sekali itu, mengimplementasikan ya. Yang pertama terkait dengan TIPEC, ya. Yang kedua terkait dengan HOTS karena pembelajaran ABA 21 itu kan yang inovatif ya. Itu. Nah, sebagai calon guru profesional nih, ini gimana nih? Itu. Iya. Di mana coba? Yang misalnya begini, ketika KD ini saya TIPEC-nya begini. Untuk yang materi hotnya seperti ini kan gitu. Apalagi tadi itu dulu ya, itu dulu. Satu lagi deh gini. Apakah semua KD itu bisa didekati dengan pendekatan saintifik dan model discovery? Oke, 3 aja itu dulu terakhir. Ya, kalau pendekatan TIPEC itu sendiri kan kita kaitannya berkaitan dengan teknologi dan informasi, pedagogi contents, kemudian professional contents gitu kan. Nah, itu digabungkan 3 itu jadi TIPEC ya kan, dulu tadinya hanya PCK aja. Nah, kaitannya dengan teknologi, kaitannya kalau sekarang saya sudah ke anak-anak awalnya itu ketika perhitungan volume itu menghitungnya itu masih menggunakan manual dengan kalkulator. Tapi berkaitannya dengan teknologi guru ABA 21, anak-anak itu sudah saya ajarkan bagaimana membuat rumus di Excel untuk perhitungan volume, sehingga ketika mereka nanti ada pekerjaan lain, mereka tinggal menghapus di bagian ininya aja, angka-angkanya aja, tapi untuk perhitungan volumenya tetap, sehingga mereka sudah punya bekal di situ untuk kaitannya, terutama kaitannya dengan Excel itu. Untuk teknologi. TIPEC-nya ya itu ya? Iya, di TIPEC-nya, betul. Hotnya? Nah, di hotnya itu gini Pak, sesuai dengan kata kerja di operasional hot, itu kan minimal kan ada di C4 ke atas. Nah, itu membuat daftar urutan pekerjaan atau membuat daftar urutan untuk perhitungan volume pekerjaan itu
menurut saya udah kaitannya dengan HOTS karena mereka harus sudah menganalisis dulu dari urutan paling bawah, kemudian mereka harus tahu rumusnya gitu Pak. Gitu. Terus tadi satu lagi, ya apalagi maaf ya, apakah semua KD bisa menggunakan pendekatan itu dan model itu yang diterapkan sekarang di RPP ini? Bisa Pak, cuman ketika mereka bisa, tapi kalau menurut saya kalau setelah mereka sudah paham volume, kemudian analisa harga satuan, kemudian kurva S, menurut saya nanti pendekatannya jadi beda, jadi project based learning karena nanti akan ada tugas untuk mengerjakan perhitungan. Pendekatan atau model? Model Pak, model ya. Oke. Ya. Artinya modelnya tuh bisa untuk seluruh KD bisa bervariasi kan? Iya bisa Pak, bisa. Kayak makanya dibuat saya ada KD yang 410 itu discovery learning, kemudian yang 411 saya bikin yang apa namanya project based learning, kemudian yang terakhir saya bikin project based learning. Tadi pertama, yang kedua problem. Oke, baik. Tadi yang terkait dengan TPEC, Pak Eko baru sampai Excel. Ya sebenarnya gini Pak, di Excel itu juga kaitannya banyak Pak, karena yang nanti bagaimana mereka membuat kurva S itu kaitannya dengan itu. Kemudian tugas-tugas yang mereka iniin juga saya uploadkan di blog. Nah mereka sehingga sudah bisa lihat langsung secara teknologinya itu kaitannya. Oke, kalau itu kan terkait dengan menggunakan Excel ya, misalnya, terkait dengan numerasi, ya kan? Betul. Volume sudah diperoleh kali lagi ya, nanti sampai harga satuan. Kenapa? Tapi sebelum kenapa ya, ini. Kelas 12 kan mereka sudah memahami CAD, bahkan mungkin sampai CAD 3 dimensi. Oke, nah, ketika menghitung volume itu kan bisa misalnya area dengan CAD. Kenapa tidak itu dimanfaatkan gitu loh? Oh iya Pak. Itu volumenya gitu. Benar-benar. Kalau saya bukan di situ Pak, maaf saya itu ada yang terlupa. Jadi gini, kalau untuk perhitungan volume itu nanti kaitannya saya bergabung dengan mata pelajaran yang APL. Nah di situ kan ada SketchUp. Nah di SketchUp itu ada plugin Pak. Nah plugin itu dimana ketika kita sudah membuat bangun ruang itu sudah ketemu volumenya seperti BIM lah gitu loh Pak. Cuman tidak selengkap BIM, cuma memang kita harus untuk install plugin-nya. Nah itu di TPEC-nya itu di situ sebenarnya. Iya, ya itu kan maksud saya tadi kan itu saja. Karena sementara itu kan gitu ya. Betul. Kan misalnya untuk kurva S dan sebagainya kan memanfaatkan Microsoft saja bisa. Yang paling sering kan Microsoft Project kan. Microsoft Project betul Pak. Nah itu jadi itu ya. Oke. Karena Microsoft Project tadinya saya mau ajarin juga Pak Microsoft Project, cuma karena mohon maaf nih saya potong. Jadi karena Microsoft Project itu agak kurang familiar di anak-anak sehingga nanti jadi butuh waktu lama sehingga nanti waktunya akan kepotong dengan materi-materi yang lain. Makanya saya lebih fokus yang anak-anak tuh paham dulu yang dasarnya di sini. Tapi ketika nanti ini sudah paham dan waktunya masih ada, karena kelas 12 tuh waktunya singkat gitu loh Pak. Gitu. Ya, padahal anak 12 itu ini ya, semester 7 kan? Iya. Semester 7. Semester 5 Pak. 5. Semester 5 kan? Iya. Oke, baik. Pak Depur bisa ambil meeting, mengapa Pak Depur? Mungkin ada yang mau ditambahkan beberapa ini? Ini punten Pananan waktu nuhun, punten Pak Eko. Mangga Pak. Jadi kata Pak Eko kan ini ya Microsoft Project. Emang terkendala apa Pak kalau misalnya menggunakan Microsoft Project Pak? Gini Pak, kalau di Microsoft kadang-kadang anak-anak tuh kalau menginstal di laptopnya, ya kan, ketika menginstal Microsoft Office hanya 3 yang terinstall, hanya Microsoft PowerPoint, Excel, sama Word-nya aja. Nah, project-nya itu biasanya nggak ikut terinstall, itu kadang-kadang kendalanya di situ Pak. Nah itu. Kemudian kan selain ada Microsoft Project kan ada software juga Primavera Pak Eko. Iya Primavera betul. Apa bisa nggak kira-kira nih anak-anak atau gini Pak Eko, apa di sekolahnya itu ada lab gitu khusus gitulah namanya buat RAB gitu.
Kalau untuk RAB, terus terang Pak, kita lab itu nggak ada Pak khusus untuk RAB. Karena kan kita lab itu bergabung dengan lab yang APL. Dan itu kita hanya pakai 1 minggu sekali untuk kelas 12. Karena kita gini, ada 2 rombel, ya. Tapi lab itu, terus terang ini kondisi sekolah, bukan untuk menjelekkan sekolah, bukan. Cuman memang kondisi sekolah itu saat ini, kita lab yang berfungsi hanya 1. Nah, jadi lebih banyak mereka menggunakan laptop masing-masing ketika mata pelajaran RAB gitu loh Pak. Kendalanya di situ, dan dengan yang spek laptop anak-anak itu ya bervariasi dari mulai yang tanda kutip abal-abal gitu kan sampai dengan yang bagus gitu loh Pak. Itu. Mau jadi terkendala. The recording has stopped. Pak Depur, punten sekedap Pak Depur teraskan heula. Ya, Pak Depur saya ngarekam tadi Pak Depur. Saya harus stop dulu. Kan? Acan? Pamiti asa ngarekam Payadi. Kumaha carana Pak Depur pada setia ngarekam? This meeting is being recorded. Nggak tahu, biasa Pak. Oke, Pak Ruman Pak Depur sekedap. Enak kopi Pak Ruman? Mohon Pak Ruman lake. The recording has stopped. Oke, maksudnya gini, karena Pak ada di ruang 3 belum mulai, abi balik belum catat kali itu, ya Budi terasa ya Pak? Kan? Oh Budi? Pak Budi kayaknya masih ada gangguan. Tadi udah mau tadi ya. Jadi ini terusan sama Pak Depur. Kalau Pak Eko sudah, ya, nanti panggil aja yang berikutnya, Pak Depur. Nanti saya masuk lagi ke sini. Oke, mangga Pak. Iya, gitu ya. Sok mangga terusan ke Pak Depur Pak Di. Ya, makasih Pak Nandan. Oke, ya. Nah. Direkam aja This langsung Pak Depur. meeting is being recorded. Jadi Pak Eko tadi Nanan mau lab nih. Iya. Berarti terkendalanya otomatis oleh fasilitas mungkin ya Pak Eko ya? Iya, terus terang gitu Pak. Bukan menjelekkan sekolah ya Pak, bukan. Tapi maksudnya kondisi kita memang seperti itu gitu untuk saat ini ya, untuk saat ini. Kemudian nanti ke depannya Amin. Bisa. Dan saya juga sih sebetulnya ngajar komputer nih Pak Eko. Jadi di kampus itu kebetulan pas pertama kita itu komputer itu belajar cuman Excel, Word sama seperti itu aja pas awal-awal karena mahasiswa kan belum mengenal ya. Iya betul. Akhir-akhir kesini kata saya kalau Excel Word terus nih tahun ke tahun kan mereka udah pasti bisa kan. Benar. Ya kita udah aja lah kita langsung ke pemrograman sipil aja. Kita menggunakan pemrograman SAP aja. Oh SAP. SAP 2000. SAP ya. 2000. Nah, jadi akhirnya selama 1 semester bisa SAP 2000 semuanya. Jadi nggak ada Word sama Excel aja, nanti juga mereka udah bisa Word Excel. Nah, intinya jadi kalau misalnya di sekolah mungkin nanti ya cuman dikenalkan saja mungkin ya sama si siswanya bahwa ada program nih yang bisa mempermudah rencana anggaran biaya dengan menggunakan Microsoft Project atau dengan menggunakan Primavera atau software yang lain juga banyak sih ya. Tapi mudah-mudahan mereka harus bisa paham karena tuntutan zaman nih. Iya benar Pak. Di proyek mereka udah tidak akan hitung manual. Iya benar. Gitu. Iya benar Pak. Makanya mereka harus bisa mengembangkan sendiri juga gitu kan. Cuman untuk saya kemarin ngajar juga kan seperti itu. Kita cuma mengenalkan SAP aja Pak Eko. Jadi perkenalan awal gitu ya Pak. Perkenalan awal. Iya. Intinya apa aja sih ini. Nah selama berapa kali pertemuan sudah selesai, ya itu silakan kembangkan Anda sendiri. Mau baca buku, mau lihat YouTube. Nah itu Anda bisa belajar sendiri seperti itu. Iya, jadi masalahnya pas di proyek ditanya. Iya benar. Kamu bisa apa komputernya? Bisa SAP, bisa Microsoft Access, bisa Primavera, bisa Microsoft Project. Nah, mereka alhamdulillah. Kebetulan saya pernah kemarin itu ada alumni nih dari UPI D3. Sekarang D3 udah nggak ada Peko. Jadi mereka itu bertanya, ada yang nanyain pas di kantornya. Kamu bisa Microsoft Access? Bisa Pak? Emang diajarin Pak sama Pak Depur. Oh berarti bagus atuh ya, alhamdulillah ya. Jadi mereka cuma saya kenalin, tapi alhamdulillah ternyata di lapangan bisa gitu. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya kalau Pak Eko lah cuma pengenalan aja lah Pak Eko. Siap Pak. Ada software untuk RAB itu apa aja sih? Gitu. Siap. Kemudian ini untuk Pak Eko nih untuk
Untuk ini sini itu tentang RAB nih. Untuk RAB agak lumayan juga yang ngitungnya. Misalnya mata pelajaran RAB itu kalau di kita RAB agak jelimet. Pusing gitu kan. Tapi tergantung juga sama dosennya juga sih. Iya, benar-benar. Jadi kalau misalnya dosennya enak, ya insya Allah bisa menikmati siswanya. Nah ini untuk Pak Eko, saya mau nanya nih Pak, kalau RAB itu ada ininya nggak Pak? Ada tugas terstrukturnya, misalnya tugas terstruktur dikasih pas awal, nanti dikasih pas terakhir setelah selesai. Jadi gini Pak, itu, Pak, ada Pak, saya gini, pertama begitu saya terangin dari mulai KD awal itu 410 ya, tentang menghitung volume, sampai dengan minimal mereka sudah sampai yang KD 412 yaitu analisa harga satuan ya, kemudian membuat BOQ. Nah, biasanya itu langsung saya kaitkan dengan mata pelajaran APL Pak. Jadi kolaborasi Pak. Kolaborasi dengan mata pelajaran APL. Biasanya di mata pelajaran APL kan ada tugas terstruktur membuat desain bangunan 2 lantai, ya kan. Nah, di saya kolaborasikan supaya mereka juga tidak membuat gambar dari awal lagi, nanti itu akan makan waktu, yang ada malah esensi dari mata pelajaran EBK itu nggak ada. Makanya saya kolaborasikan desain yang sudah dibuat di mata pelajaran APL, dihitung RAB-nya, terstrukturnya begitu Pak. Nanti akhirnya mereka bukan hanya punya gambar bestek, tapi juga mempunyai hitungan RAB-nya, itu Pak. Yang tugas terstrukturnya begitu. Jadi dengan mata pelajaran yang lainnya dikomunikasikan. Jadi gitu. Jadi mereka bukan hanya bisa ngedesain juga deh Pak, tapi mereka juga bisa menghitungnya. Jadi gitu. Nah, itu kan kalau kondisi normalnya Pak Eko seperti itu kan. Jadi si anak itu bisa asistensi ya ke bapak, sama kita kan tinggal enak dicoret-coret atau di mana kan seperti itu. Cuman kondisi seperti ini gimana Pak Eko nih? Ya memang gini Pak, memang saya ada penurunan cara pemberian tugas ke anak-anak, ya kan. Kenapa? Begitu juga di mata pelajaran yang APL. Waktu yang kemarin sebelum pandemi, di mata pelajaran APL itu mendesain bangunan 2 lantai dengan luas bangunan minimal 100 meter persegi. Ya, itu ketika sebelum masa pandemi. Nah, tetapi begitu masa pandemi ya seperti Bapak bilang itu, kita mohon maaf memang ada penurunan karena kita nanti agak sulit untuk asistensi dan sebagainya gitu kan, untuk mereka nanya juga agak sulit. Sehingga di mata pelajaran APL itu hanya membuat bangunan untuk ruang baca yang sekarang nih ketika pandemi, sehingga saya pun hanya menghitungnya itu. Jadi nggak terlalu banyak komponen Pak gitu loh. Jadi mereka tidak terbebani juga, kemudian tetap kaitannya kolaborasi dengan mata pelajaran yang lainnya itu juga tetap kita lakukan gitu Pak. Jadi nggak terlalu sampai detail seperti yang sebelumnya gitu loh. Kalau dulu malah mereka sampai bikin satu buku seperti kayak semacam tugas akhir isinya gambar bestek dengan hitung-hitungannya. Kalau sekarang mereka cuman kayak semacam ruang taman baca gitu aja, tapi dan tetap mereka dijilid dalam bentuk PDF gitu. Berarti pandemi seperti ini alhamdulillah masih bisa ya. Masih bisa Pak, walaupun tidak maksimal. Kesulitannya apa nih Pak Eko kira-kira nih? Gimana Pak? Kesulitannya nih dalam tugas terstruktur RAB nih. Kadang-kadang kan siswa ada yang apalagi masalah ngitung nih Pak Eko nih. Iya. Nah, kalau ngitung kan pasti kesulitannya gini Pak, memang kalau kita nggak bertatap muka langsung, karena kalau kita bertatap muka aja ketika kita nerangin di kelas misalkan dengan 32 anak ya kan, dengan 32 anak aja kadang-kadang ada 1 sampai dengan 5 orang mereka tidak memperhatikan gitu kan. Nah itu kontrol kita sebagai guru mungkin bisa maksimal, kamu yang nggak merhatiin tolong perhatiin, masih bisa maksimal. Nah ketika kondisi pandemi ini kadang-kadang kita agak sulit ketika kita materi Zoom meeting atau anak-anak udah alasannya Pak paketnya habis, Pak sinyalnya jelek gitu kan. Nah itu yang agak repot. Terus satu lagi adalah ketika saya presentasi di Zoom meeting atau di Google Meet,
ketika kendalanya jaringan, maka itu biasanya materi agak sulit tersampaikan, biasanya putus-putus. Nah, lebih sering makanya ketika materi pandemi ini, saya biasanya materi itu saya rekam dulu, saya taruh di YouTube, gitu kan. Saya taruh di YouTube, walaupun nanti Google Meet saya terangin, tapi mereka saya suruh lihat lagi YouTube-nya, saya suruh komen sebagai bentuk absen, biasanya begitu. Berarti untuk kendala hampir sama ya semuanya. Iya, Pak. Untuk mata pelajaran. Ya, saya yakin untuk RAB itu agak pusing ya dibanding dengan yang teori Bener. seperti itu. Iya, memang sudah hot sih ini materinya kalau ya RAB. Udah hot skill Iya. thinking untuk RAB. Iya, Pak. Jadi untuk cuman fasilitasnya cuman Zoom aja ya kalau kondisi kayak seperti ini atau ada Google Meet. Saya pakai blog, Pak. Saya punya blog khusus jurusan ya. Saya yang buat memang. Jadi kadang-kadang informasi materi-materi juga bisa seinformasikan ke situ. Terus ada e-book juga supaya mereka bisa belajar mandiri. Saya masukin di sini sebagai contoh. Kemarin dikasih Pak Nandan nih materi e-book tentang konstruksi bangunan. Saya masukin di e-book situ di blog sehingga anak-anak juga bisa download gitu, Pak. Gitu. Jadi tidak hanya materi ketika tatap muka aja gitu. Alhamdulillah nih, jadi kalau Pak Eko nanti ke depannya kalau ngajar lagi RAB kan udah ada di YouTube ya Pak ya. Ada, Pak. Ada. Jadi nggak usah harus nonton lagi YouTube, ya, bikin YouTube lagi gitu Iya, kan. bener, Pak. Jadi bisa bisa multifungsi kan Iya. YouTube-nya dipakai. Bener. Untuk RAB itu cuman sampai itu aja ya, tugas terstrukturnya sampai jadi berapa harganya gitu. Iya, Pak, sampai terakhir harganya. Kalau di tugas terstruktur memang saya batasin belum sampai ke kurva S, tapi baru sampai dengan ini untuk bangunan tersebut kebutuhan biaya dan bahannya berapa, itu aja sih, Pak. Cuman seperti itu aja. Iya. Kalau sebelumnya sampai kurva S. Sebelumnya sampai kurva S, Pak. Karena bisa lebih waktunya lebih enak tatap mukanya kan. Kita 6 jam pelajaran, Pak. 6 jam bisa yang saya tahu lumayan. bisa maksimal. Tapi ketika Google Meet nggak mungkin kita 6 jam, kita hanya dikasih waktu cuma 1,5 jam. Iya. Oke, jadi tidak sampai ke kurva S itu ya. Iya, kalau untuk yang masa sampai- pandemi ya, Pak, masa khusus pandemi itu. Asal tersampaikan aja, terus jangan membebani siswa juga sih sebetulnya. Iya. Mohon Pak Nanan, pilih ayah. Oke, makasih Pak Deput. Ya, makasih, Pak. Baik, ini waktunya sih tadi memang nggak pakai stopwatch sih, Pak Deput ya. Iya. Oke, baik, barangkali untuk Pak Eko, Ya. saya pikir cukup ya. Makasih Tinggal banyak, nanti Pak. silakan Pak Nanan, Pak dieksplorasi Depur. dari hasil tadi, mungkin ada beberapa masukan dan sebagainya. Siap, Kan, Pak. ya? Siap. Oke. Makasih banyak, Pak. Terutama dalam dituntut sebagai guru ABA 21 ini kan harus inovatif. Siap, Pak. Itu ya, Makasih. paling penting itu. Siap, Pak. Gitu Makasih. ya. Bagus tadi sudah menyiapkan di YouTube dan sebagainya. Ya, Ya. sudah, Pak. Itu yang itu akan membantu siswa juga karena dengan segala keterbatasan ya sehingga nanti dengan seperti itu mereka perlu bisa anyway mengaksesnya kan gitu ya. Iya, Pak. Benar. Kapan aja mereka, Pak. Ya gitu. Oke, barangkali cukup Pak Dedi Purwanto ya. Cukup Pak. Oke, Makasih makasih. banyak, Pak. Baik, untuk Pak Eko ini untuk ujian komprehensifnya saya pikir kita bisa cukupkan sampai di sini. Makasih, Pak. Itu silakan barangkali kita ini sepertinya ini harus break maghrib juga ya Pak Depur The ya? recording has stopped. Ya Pak. Harus break maghrib dulu ya. Kita berarti masih ada 3 orang nih Pak Depur. Semangat Pak Nandan, Pak Depur. Ya, mari kita coba gabung ke ini aja dulu ke Ya. lobby ya. Pak Oke. Depur ya. Oke, Ya. saya gabung dulu ke Oke, lobby, Pak. oke. Makasih. Enggak. Nanti kita ngobrol di lobby lah. Siap. Lalu. Assalamualaikum. Nih teman-teman pada kemana nih? Sudah pada tumbang semua? Masih ada Pak, saya Pak. Masih ada Bupat? Masih Pak. Dia masih ada, Bu Nonsi.
Bu Sri, nih Pak Yadi